Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar setia radio dakwah Darussalam dimanapun Anda mendengarkan siaran langsung kami ataupun melalui live streaming di rds.samarinda.com. Sebelum kita mendengarkan tausiah menjelang sholat sunat tarawih, kami informasikan klinik Semoga Sehat Masjid Raya Darussalam Samarinda membuka pelayanan berobat dari jam 8 pagi sampai dengan 9 malam. Pelayanan berobat terdiri dari poli umum, poli gigi, serta khitan. Kemudian kami informasikan hasil sholawatan tarawih malam kemarin pada 14 Ramadan 1444 Hijriah telah kami terima sebesar Rp1.110.000. Kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Raya Darussalam Samarinda mengucapkan terima kasih atas infak dan sedekah yang sudah Bapak Ibu berikan. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya petugas tarawih pada malam hari ini di Masjid Raya Darussalam Samarinda pada tanggal 5 April 2023 atau 15 Ramadan 1444 Hijriah yang bertindak selaku khatib. Maksud kami yang bertindak selaku penceramah Ustadz Helmi Nizam SHMH, kemudian Imam Tarawih Ustadz Muhammad Hayat Nur Rizki dan Ustadz Haji Muhammad Safwan R. Untuk doa Ustadz Muhammad Arsyad dan penyelawat Qori Muhammad Ridwan Syah dan Ustadz Syahrul Hayy. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah menjelang sholat sunat tarawih yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Helmi Nizam SHMH. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat isya dan tarawih Masjid Raya Darussalam yang dirahmati oleh Allah, serta para pendengar Radio Darussalam yang juga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Malam ini kita masih diberikan Allah nikmat sihat. Padahal malam ini juga ada saudara kita yang sakit terbaring di rumah sakit. Kita sehat, alhamdulillah. Malam ini juga napas kita masih turun naik. Mungkin malam ini juga ada saudara kita yang menghembuskan napasnya yang terakhir.
Oleh karena itu dua macam nikmat Allah ini kita manfaatkan. Nikmat sehat kita manfaatkan, nikmat umur kita manfaatkan. Apalagi di dalam momentum Ramadan ini. Kita manfaatkan betul. Kenapa? Karena Ramadan ini amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Amal sunat yang kita lakukan sama dengan melakukan amal wajib. Amal wajib yang kita lakukan dalam bulan Ramadan sama halnya kita melakukan 70 kali kewajiban di luar Ramadan. Ini luar biasa. Dan Ramadan ini juga adalah bulan peristiwa sejarah turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Al-Quran ini fungsinya yang pertama adalah hudal linnas, memberi petunjuk kepada manusia. Allah yang menciptakan manusia, maka Allah juga memberikan petunjuk kepada manusia itu. Baik menyangkut tentang ibadah kita kepada Allah, baik menyangkut tentang muamalah kita kepada Allah, baik menyangkut tentang akhlak kita kepada Allah, itu semua diatur di dalam Al-Quran. Itu petunjuk. Kalau bapak ibu misalnya pergi ke Balikpapan, menggunakan kendaraan, di pinggir jalan itu ada rambu-rambu lalu lintas. Kalau ibu ingin mengisi bensin, lihat ada gambar pompa bensin. Setelah itu tidak jauh ada pompa bensin. Kalau bapak ibu ingin berbuka puasa misalnya, dosa tanya di mana warung, lihat saja di pinggir jalan ada rambu-rambu lalu lintas, gambarnya sinduk dengan gerpo. Kalau ada itu, setelah itu warung. Cuma yang jadi masalah warungnya buka atau tutup, nah itu jadi masalah itu. Tapi itulah petunjuk. Itulah petunjuk. Al-Quran juga demikian. Oleh karena itu Al-Quran ini memang merupakan warisan Rasulullah yang tidak pernah habis. Rasulullah bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu berpegang kepada kedua perkara tersebut, hidup kamu akan selamat. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa yang Rasulullah tinggalkan kepada kita? Yang pertama, Rasul meninggalkan Al-Quran. Sampai sekarang Al-Quran tetap utuh. Tidak pernah berubah. Dan dijamin oleh Allah, Al-Quran tidak akan berubah sampai dengan hari kiamat. Ini warisan Rasulullah yang tidak pernah habis. Kalau Rasul meninggalkan harta berapapun banyaknya pasti habis dan tidak akan sampai kepada kita. Tapi yang Rasul tinggalkan ini Al-Quran sampai sekarang masih abadi. Karena Al-Quran ini merupakan kalamullah. Kemudian yang kedua, Rasul juga meninggalkan sunnahnya yang disebut dengan hadis. Sunnah Rasulullah. Ini juga menjadi pedoman kita di dalam kehidupan. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, mengikuti sunnah Rasulullah, insya Allah hidup kita itu akan selamat dunia dan akhirat. Karena Al-Quran ini, karena sifatnya dipelihara oleh Allah sampai hari kiamat, maka Al-Quran ini juga merupakan mukjizat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana mukjizatnya ini Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran tidak akan berubah. Biar dirubah-rubah tidak akan berubah. Dipelihara oleh Allah. Yang kedua, ada seorang ahli namanya Dr. Khalifah dari Mesir. Dia meneliti Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu mukjizat. Dia teliti betul. Dia masukkan hukum Al-Quran ke dalam komputer. Seluruh Al-Quran masuk dalam komputer. Dia hitung berapa jumlah kalimatnya, berapa jumlah huruf alif, berapa jumlah huruf ba, berapa jumlah huruf ta, berapa kalimat Allah, berapa Ar-Rahman, berapa Ar-Rahim, berapa Al-Malik, berapa An-Nar, berapa Al-Jannah, dihitungnya. Setelah dihitung oleh Dr. Khalifah, beliau berkesimpulan
bahwa mukjizat Al-Quran itu terletak pada angka 19. Kenapa angka 19? Ternyata angka 19 itu adalah merupakan jumlah huruf Bismillahirrahmanirrahim. Itu hurufnya 19. Jadi artinya apa? Artinya Al-Quran itu punya kunci rahasia. Kunci rahasia Al-Quran itu terletak pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Rasul bersabda, kullu amrin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala urusan, segala perkara, segala pekerjaan, kalau tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka itu ditolak oleh Allah. Hanya ketika kita makan, bismillah. Ya, bismillah. Ketika kita bepergian, bismillah. Pokoknya pekerjaan yang baik, bismillah. Baca Quran, bismillah. Mau salat, bismillah. Mau wudhu, bismillah. Baca salawat, bismillah. Supaya apa? Supaya diterima oleh Allah. Karena bismillahirrahmanirrahim itu merupakan kunci rahasianya Al-Quran. Ini penelitian yang dilakukan oleh Dr. Khalifah dari Mesir. Yang kedua, ada seorang ulama besar, namanya Abu Jara An-Najari. Beliau juga meneliti Al-Quran itu. Beliau baca, beliau amati, beliau teliti, beliau renungkan. Ternyata beliau menemukan beberapa mukjizat di dalam Al-Quran itu. Apa mukjizatnya? Yang pertama, Dr. Abu Jara An-Najari mengungkapkan di dalam kitab beliau I'jaju Adadi fil Qur'anil Karim, beberapa mukjizat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama beliau temukan bahwa di dalam Al-Qur'an itu Allah mencantumkan kata-kata sujud jumlahnya 34 kali. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, baca Qur'annya. Itu kalau kata sujud itu les sekali, 2 kali, 3 kali. Itu jumlahnya sebanyak 34 kali. Beliau renungkan dalam-dalam, kenapa Allah ini mencantumkan sujud dalam Al-Quran jumlahnya 34 kali. Setelah beliau renungkan, tepat sekali. Kenapa tepat? Karena kita sebagai seorang muslim diwajibkan oleh Allah untuk mendirikan salat yang 5 waktu. Salat yang kita kerjakan itu jumlah rakaatnya 17. Zuhur 4, Asar 4, 8, Maghrib 3, berapa? 11, Isya 4, 15, Subuh 2 rakaat, 17 rakaat. Dan setiap rakaat kita sujud sebanyak 2 kali. Berarti 17 rakaat dikalikan 2 kali sujud, kita sujud sehari semalam kepada Allah jumlahnya 34 kali, sama dengan jumlah sujud yang Allah cantumkan dalam Al-Quran 34 kali. Ini mukjizat kata beliau. Ini hebatnya Al-Quran. Yang kedua, Abu Zara An-Najari mengungkapkan lagi, yang kedua mukjizat Al-Quran itu bahwa di dalam Al-Quran itu Allah mencantumkan kata-kata al-yaum. Al-yaum. Al-yaum itu artinya hari. Misalnya ayat yang berbunyi al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan Islam itu menjadi agama kamu. Al-yaum itu berapa kali Allah cantumkan dalam Al-Quran? Dihitung oleh Abu Zara An-Najari, ternyata Allah mencantumkan al-yaum itu dalam Al-Quran jumlahnya 30 kali. Kenapa 30 kali beliau renungkan? Oh, ternyata tepat sekali. Sesuai dengan jumlah hari dalam 1 bulan sebanyak 30 hari. Ini luar biasa ini Al-Quran. Memang mujizat luar biasa. Nah, oleh karena itu Al-Quran ini perlu kita pelajari. Kalau kita ingin baik, ingin jadi orang baik, tidak sulit, mudah sekali. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkan Al-Quran.
Kalau kita mau belajar pasti baik kita. Belajar membacanya, belajar makhrajnya, belajar tajwidnya, belajar lagunya, belajar cara menulisnya, belajar cara memahaminya, belajar tafsirnya. Insya Allah kita jadi orang baik. Ya, orang baik. Bahkan orang yang keluar rumah untuk belajar Al-Quran itu lebih baik daripada orang tinggal di rumah sembahyang 100 rakaat. Bayangkan, artinya lebih baik keluar rumah belajar Al-Quran daripada tinggal di rumah salat 100 rakaat. Ini luar biasa Al-Quran nih. Jadi kalau kita ingin jadi orang baik, belajar Al-Quran. Setelah kita paham, mengerti, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua, saya terus terang saja, saya ini bekerja di pengadilan agama. Tepatnya di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur. Saya menghimbau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan seluruh keluarganya saya himbau, kalau bisa jangan datang ke pengadilan agama. Ini himbauan saya. Kenapa saya himbau? Karena orang yang datang ke pengadilan agama itu orang yang bermasalah rumah tangganya. Orang yang datang ke pengadilan agama itu orang yang bermasalah warisannya. Orang yang datang ke pengadilan agama itu orang yang bermasalah harta bunuh dirinya dan sebagainya. Saya himbau kalau bisa jangan datang ke pengadilan agama. Kenapa saya himbau ini? Karena terus terang saja setiap tahun angka perceraian makin meningkat. Di Samarinda ini saja dalam 1 tahun orang bercerai itu tidak kurang daripada 2.000 orang bercerai. Bayangkan, jadi pengadilan agama Samarinda ini setiap tahun menghasilkan janda 2.000 jumlahnya. Nah, ya sekali. Kenapa ini terjadi perceraian ini? Karena di rumahnya itu tidak disinari Al-Quran. Rasulullah berpesan, nawwiru buyutakum bis-sholati wa qiraatil Quran. Kata Rasulullah, sinarilah rumah kamu itu. Terangilah rumah kamu itu. Dengan apa? Dengan ibadah salat dan bacaan Al-Quran. Saya yakin rumah tangga yang bersinar Al-Quran, dibacakan Al-Quran, didengungkan Al-Quran, diajarkan Al-Quran, didirikan salat, insya Allah rumah tangga itu akan aman, damai, sejahtera. Kenapa? Karena Allah melimpahkan hidayah dari rumah tangga itu. Ya, saya yakin itu. Orang yang bercerai itu mungkin belum bersinar Al-Quran dan salat di dalam rumah tangganya. Jadi mudah-mudahan Al-Quran ini dapat kita pelajari, kita hayati, kita amalkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Dan mudah-mudahan hidup kita bersama Al-Quran dan masuk surga dengan cahaya Al-Quran. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu